Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu menopause di RW 003 Cempaka Putih Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk sharing pengalaman bagaimana di masa pandemi ini ibu-ibu semua sehat dan bisa melakukan aktivitas dalam kegiatan kesehariannya dan tentunya tetap bisa menjalani fungsi-fungsinya dan peran-perannya walaupun kita sudah melewati masa PSBB dan masa transisi yang saat ini yang kita sedang jalankan. Sebelum saya menyampaikan tentang sharing tata laksana aging pada ibu-ibu, maka saya akan menyampaikan protokol COVID-19 di kegiatan pada pagi hari ini. Pertama, kita sudah sama-sama melakukan pengukuran suhu. Diharapkan ibu-ibu semua suhunya tidak ada yang lebih dari 37 derajat Celcius dan kita semua menggunakan masker dan tentunya menjaga jarak antara ibu dan teman ibu yang saat ini hadir. Berikutnya kita sudah menyiapkan adanya hand sanitizer atau mencuci tangan dan tentunya kita membatasi kegiatan ini dengan melakukan 2 gelombang. Kelompok 1 kita dengan 7 ibu-ibu menopause dan yang gelombang kedua nanti ada 6 orang dan kita akan minimalkan waktu berinteraksi pada pagi hari ini maksimal tidak lebih dari 1 jam dan kita pastikan untuk udara atau sirkulasi udara berada di ruang terbuka dan mudah-mudahan ini tidak menimbulkan klaster COVID di kegiatan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di wilayah RW 003 untuk sharing pengalaman tentang tata laksana aging dalam upaya pemberdayaan perempuan menopause pada masa pandemi COVID-19. Pada hari ini juga saya akan memperkenalkan tim di kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, saya sendiri, Irna Rosanti. Selanjutnya, Ibu Dewi Anggreni, Ibu Aisyah, Ibu Retnani Latifa, mahasiswi Khoirunisa dan Puji Hastuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu menopause pada ibu-ibu di RW 03. Menopause adalah masa di mana kesuburan dan kemampuan reproduksi seseorang perempuan berhenti. Dan hal ini terjadi akibat usia dan menurunnya jumlah hormon yang hanya ada pada perempuan yang kita sebut dengan hormon estrogen. Pada periode menopause ini akan diawali dengan perubahan pada siklus menstruasi yang tentunya di sini akibat ketidakseimbangan dari hormon di usia yang semakin bertambah mengakibatkan siklus menstruasi yang tidak teratur pada seorang perempuan dan akhirnya akan menurun jumlahnya dan berhenti yang tentunya kita hitung batasan waktunya sampai 1 tahun. Tentang usia di menopause ini
berkisar antara 40 sampai 55 tahun. Berikut kita akan sampai kepada tanda dan gejala di usia menopause ini, di mana akibat dari siklus menstruasi yang tidak teratur, bahkan mungkin sudah tidak mengalami haid lagi, ada perubahan-perubahan pada tubuh ibu-ibu menopause yang nantinya kita bisa merasakan pada fisik kita, pada organ seksual kita, dan tentunya mengarah kepada psikologis perempuan menopause tersebut. Perubahan hormon yang tentunya hanya ada pada perempuan menopause ini akan menimbulkan permasalahan fisik, diantaranya yang mudah sekali akan timbul permasalahannya adalah pada tulang. Mengapa tulang di sini mudah sekali terjadi masalah? Ini akibat dari serapan kalsium yang kurang akibat defisiensi atau penurunan kadar hormon estrogen. Berikutnya, ancaman yang paling juga ditakutkan di usia menopause ini adalah sakit jantung dan serangan stroke. Dan mudah-mudahan dengan kita menerapkan tata laksana IJI ini, maka di RW 003 ini bisa kita lakukan antisipasi sehingga permasalahan fisik yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan ini, yang tadi saya sampaikan mengenai kropos tulang, kedua mengenai penyakit jantung dan serangan stroke, bisa kita antisipasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata laksana IJI ini. Berikutnya yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu menopause yang kita lakukan tentunya di RW 003 ini, bisa melakukan pemantauan diri atau kita melakukan monitoring pada diri kita sendiri terhadap perubahan-perubahan masalah fisik. Di antaranya kita merasakan, apakah kita merasakan arus yang panas pada daerah wajah dan tubuh, dan kemudian kita merasakan berat badan yang cepat sekali progresnya. Selanjutnya kita juga melihat kulit kita mulai kering dan sedikit lambat laun terus mengerut, dan ada rasa sembelit di organ pencernaan kita, nyeri tulang dan sendi, dan ini sangat sering dialami oleh perempuan menopause. Sakit punggung, mulai sering lupa, sakit pada kepala, sering buang air kecil dan tidak bisa menahan untuk buang air kecil, dan sering di usia menopause ini timbul masalah-masalah tumor, keganasan, atau yang kita sebut dengan kanker. Berikutnya, di permasalahan organ reproduksi atau di masalah seksual, adanya lecet pada organ kemaluan kita, gatal, keputihan, dan yang paling sering dikeluhkan adalah sakit saat berhubungan dengan pasangan. Berikutnya,
permasalahan psikologis, yaitu kehilangan harga diri atau citra diri, perubahan perilaku, mudah tersinggung, gugup, tidak sabar, tegang, kesepian, dan perasaan seperti tertekan. Berikutnya penurunan daya ingat dan sulit tidur. Nah, apakah ketiga perubahan tadi ibu-ibu di RW 003 ini juga rasakan? Silahkan ibu ingat-ingat atau melakukan pemantauan diri dari apa yang tadi saya sampaikan. Apakah betul ibu merasakan ketiga perubahan ini, atau mungkin hanya merasakan dari ketiga ini hanya masalah fisik yang paling menonjol, atau ketiga-tiganya memang ibu alami? Silahkan ibu melakukan pemantauan diri. Berikutnya, tentunya kita ingin supaya di usia menopause ini kita merasa juga bisa memiliki kemandirian untuk bisa sehat, tidak tergantung dengan pelayanan kesehatan, tidak sering mengkonsumsi obat, dan tidak mengganggu anggota keluarga kita yang sedang produktif bekerja, atau putra-putri kita yang tentunya sedang fokus untuk karir dan pekerjaannya. Maka kita bisa mengatasi arus panas tadi atau rasa panas tadi dengan cara-cara kita melakukan menenangkan diri dalam posisi yang nyaman, kemudian kita pejamkan mata, tarik napas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Nanti kita lihat bagaimana yang kita lakukan untuk mengatasi rasa panas ini. Saya akan mendemonstrasikan. Berikutnya kita mengendorkan pakaian yang kita gunakan supaya sirkulasi darah di organ tubuh kita tidak terhambat dan lancar. Untuk mengatasi atau meminimalkan rasa arus panas ini, kita bisa juga menggunakan fasilitas yang kita miliki. Misalnya kita menyalakan AC yang punya AC, atau menggunakan kipas, atau menggunakan yang manual ya, kipas manual dengan menggunakan tangan kita sendiri ya, untuk mengkipas tubuh kita supaya tidak terlampau rasa panas ini mendominasi di tubuh kita. Berikutnya yang paling penting adalah mengkonsumsi makanan yang tentunya bisa mengurangi rasa panas ini, seperti kita mengkonsumsi tahu, tempe, toge, dan susu kedelai. Dan yang perlu dihindari adalah mengkonsumsi kopi, makanan berbumbu tajam, misalnya yang pedas, yang asam, yang asin begitu, dan mengandung banyak pengawet. Itu untuk mengatasi rasa panas di dalam tubuh. Selanjutnya, untuk mengatasi tubuh kita yang progres sekali untuk peningkatan berat badannya, maka kita harus menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung gula, seperti biskuit dan kue-kue yang manis. Kemudian tidak makan secara berlebihan, jadi harus mulai diatur porsinya, karena pasti aktivitas ibu tidak semaksimal dulu waktu usia sebelum menopause.
Kemudian menanamkan kesadaran pada diri sendiri untuk menghindari tubuh yang gemuk, karena tubuh yang gemuk ini akan menyulitkan kita untuk melakukan aktivitas keseharian. Berikutnya yang dilakukan untuk mengatasi kulit kita yang semakin mudah kering dan mengeriput, yaitu melakukan perawatan pada kulit. Ya, bisa kita lakukan secara yang ekonomis dan mudah terjangkau oleh kita, yaitu menggunakan perawatan kulit secara tradisional, menggunakan kosmetik sesuai dengan kondisi kulit kita, dan mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak dibandingkan dengan nasi, dan memperbanyak minum air putih kalau kita berada di rumah. Tapi kalau kita akan berpergian dan menggunakan transportasi umum apalagi, maka kita harus mengurangi jumlah konsumsi air. Tapi nanti kalau kita sudah berada di lokasi, maka kita banyak minum untuk menutupi jumlah cairan yang tadi tidak kita minum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya, untuk mengatasi sembelit, kita bisa meningkatkan asupan serat melalui konsumsi buah dan sayuran, memperbanyak aktivitas fisik seperti berjalan kaki, dan tentunya di sini kita harus mengukur berapa kekuatan kita untuk juga bisa melakukan aktivitas berjalan kaki ini. Selanjutnya, untuk mengatasi rasa sakit pada daerah kepala, kita bisa melakukan istirahat dan lakukan penenangan pada tubuh atau kita sebut dengan meditasi, agar sirkulasi darah ke organ kepala kita bisa lebih lancar dan menghindari tentunya permasalahan-permasalahan yang sebetulnya bisa kita cari solusinya. Jadi tidak semua harus kita dominasi di dalam pikiran kita, sehingga membuat kita juga menjadi cepat stres dan mudah sekali kita marah, dan akhirnya membuat kita juga sakitnya semakin bertambah. Dan untuk mengurangi rasa sakit kepala juga, kita bisa mengurangi dengan menghindari kopi dan coklat. Berikut, untuk mengatasi nyeri tulang dan sendi serta nyeri punggung, maka bisa dilakukan dengan mengkonsumsi segelas susu yang tentunya susu yang low fat, yang tidak berkadar kolesterol tinggi. Berikutnya, meningkatkan konsumsi vitamin D seperti tahu, tempe, kuning telur. Meningkatkan konsumsi sayuran yang baik ini untuk dikonsumsi di usia menopause adalah bayam, brokoli, kembang kol, kacang merah, dan kacang kedelai. Dan yang paling penting, berjemur di pagi hari dan tidak terlalu lama saat duduk. Jadi harus melakukan peregangan-peregangan setelah 3-60 menit. Kita harus melakukan peregangan-peregangan, harus sering berganti posisi supaya sirkulasi darah kita tetap baik. Berikutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan fisik. Di saat ini kita sedang mengalami wabah atau pandemi, walaupun sudah masa transisi sedang kita jalani saat ini, maka tetap kita harus menjaga stamina dengan cara pola hidup sehat dan mengkonsumsi nutrisi seimbang. Berikutnya,
tetap harus melakukan olahraga yang sesuai dengan usia kita, sesuai dengan usia menopause. Menggunakan pelindung diri terhadap udara panas dan dingin, apalagi sekarang kita tambah menggunakan APD, yaitu masker, sarung tangan ya, untuk mencegah penularan dari wabah COVID. Cukup istirahat dan tidur, dan mengkonsumsi vitamin C yang bisa diperoleh dari buah jeruk dan jambu biji. Untuk mengatasi sering buang air kecil, tentunya yang sering dialami pada malam hari, kita terbangun di malam hari, maka kurangi minum 2 jam sebelum kita tidur. Tidak menahan untuk buang air kecil, jadi kalau ada rasa ingin buang air kecil maka silahkan langsung ingin ke kamar mandi untuk berkemih. Menghindari makanan dan minuman yang bisa merangsang buang air kecil seperti teh, kopi, dan coklat. Berikutnya, untuk mendeteksi adanya tumor atau keganasan, kita bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri dan pemeriksaan pada organ genitalia sendiri. Nah, nanti kita akan peragakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri dan pemeriksaan pada organ genitalia sendiri. Ibu-ibu menopause, untuk yang berikutnya adalah tentang permasalahan pada organ intim, dan tentunya ini nanti akan berdampak pada pasangan kita, yaitu tentang masalah seksual. Maka ibu-ibu di sini harus sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas organ reproduksinya dengan melakukan latihan Kegel namanya. Nah, latihan Kegel ini nanti juga akan saya peragakan pada ibu-ibu supaya otot-otot di organ internal reproduksinya tidak kendor dan masih bisa elastis, dan tentunya ini tidak menimbulkan masalah, bisa meminimalkan masalah dengan pasangan. Yang berikutnya, kita tetap harus menjaga hubungan dengan pasangan untuk tetap menjaga keharmonisan dengan pasangan, dan untuk mengurangi rasa tidak nyaman, maka kita bisa tentunya berdiskusi dengan pasangannya bagaimana untuk bisa melakukan hubungan seksual ini tidak merasa sakit. Maka perlu adanya diskusi dengan pasangannya supaya nyeri atau ketidaknyamanan pada masa berhubungan itu bisa diminimalkan. Dan yang paling penting kuncinya di masalah seksual ini adalah selain kita merawat organ internal reproduksi kita, juga kita harus berdiskusi dengan pasangan. Untuk masalah yang ketiga yang berkaitan dengan psikologis, maka kita harus merasa percaya diri yang tinggi di usia menopause ini, karena satu, kita sudah tidak lagi menjalani peran ya untuk fokus pada anak-anak sudah mandiri, artinya kita sudah bisa lebih fokus pada diri kita, merawat diri kita, dan mengembangkan apa yang menjadi hobi-hobi kita. Dan juga kita bisa lebih dekat lagi dengan pasangan kita
dan bisa tentunya kita melaksanakan bulan madu yang kedua di usia menopause ini. Maka hindari stres, emosi, kemudian harus lebih banyak mensyukuri bahwa di usia menopause ini kita bisa kesehatan dan menjalani fungsi-fungsi kita untuk lebih fokus lagi dengan keluarga, fokus lagi kita bisa melaksanakan spiritual kita tanpa diganggu oleh anak-anak kita. Karena kita sudah bisa fokus dengan diri kita, dengan yang menciptakan kita dan keluarga kita, terutama dengan pasangan. Saya rasa untuk yang kita lakukan tadi, tentunya harus kita menilai apakah yang kita lakukan ini ada manfaatnya pada diri kita. Harus kita nilai juga perkembangannya. Jadi nanti kita akan menilai bagaimana permasalahan fisik yang kita alami yang berkaitan pada arus panas, yang berkaitan dengan perawatan kulit, penurunan stamina, apakah sudah peragakan semakin sakit, semakin bertambah, atau bisa kita melakukan kegiatan-kegiatan itu dan meminimalkan rasa-rasa yang kita alami pada permasalahan fisik itu. Berikutnya tentunya kita akan menilai juga dari kegiatan yang kita lakukan untuk organ seksual kita. Apakah pasangan kita tentunya semakin akrab dengan kita, karena tentunya dengan kita berkomunikasi, dengan merawat organ reproduksi kita, tentunya kita tetap menjaga keharmonisan dengan pasangan. Apakah pasangan kita masih ada keluhan? Kemudian apakah kita juga merasakan masih nyeri saat berhubungan? Nah, ini yang bisa menilai adalah ibu-ibu yang telah menjalani tata laksana aging ini. Berikutnya, untuk masalah psikologis, ibu juga harus bisa menilai apakah di usia menopause ini ibu semakin percaya diri untuk mengembangkan hobi-hobi ibu, mengembangkan talent-talent ibu, dan lebih fokus lagi untuk kehidupan spiritualnya, kehidupan sosialnya, dan kehidupan dengan keluarga, terutama pada pasangan. Nah, ini yang tentunya harus dimiliki oleh ibu-ibu, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi pionir-pionir yang bisa terus mengedukasi atau menginformasikan kepada ibu-ibu yang lain yang ada di RW yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu menopause di RW 003. Mudah-mudahan pencerahan informasi tentang tata laksana aging ini bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa jadi pionir-pionir untuk menyehatkan atau memberdayakan perempuan-perempuan menopause di RW-RW di Kelurahan Cempaka Putih Barat, yang tentunya bisa kita lakukan dengan program-program yang berkesinambungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.